Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2566 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan ayat 31. Di bawah perikop, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Demikian firman Tuhan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus bagaimana hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajar kepada orang-orang yang mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Hamba Tuhan itu catat ini. Yang pertama, harus mandiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Paulus, dia itu sangat-sangat mandiri. Dia tidak bergantung kepada orang. Saudara, kita tahu bahwa banyak orang yang support Rasul Paulus dalam pelayanan, tetapi dia tidak menggantungkan kehidupannya kepada pejabat-pejabat, kepada orang-orang kaya. Dia benar-benar mandiri. Usaha daripada Rasul Paulus, dia seorang tukang tenda. Dan dari usahanya itu, dia dapat menghidupi dirinya sendiri dan mendukung pelayanannya. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya Rasul Paulus juga mendapatkan pendapatan dari pelayanannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, upah dari seorang pemberita Injil adalah pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung hamba-hamba Tuhan saudara. Amin. Beri mereka penghargaan, support mereka. Kalau saudara tidak dapat mensupport mereka lewat dana, doakan mereka supaya tetap sehat dan dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus kita belajar bahwa seorang hamba Tuhan itu harus mandiri. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan masih di ayat 30b. Di sana dikatakan begini. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Amin. Artinya, seorang hamba Tuhan itu harus welcome kepada semua orang, siapapun yang datang di rumahnya. Jangan sampai saudara, ada orang kaya datang, saudara sakit langsung sehat, sambut dia. Tapi kalau orang miskin, orang susah, saudara melihatnya dari jauh, saudara bilang sama anak. Nanti bilang sama tamu itu, bilang papa lagi keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus ramah. Dia harus menerima semua orang yang datang kepadanya, tanpa memandang status, tanpa memandang bulu siapa yang datang. Jemaat mau kaya, mau miskin, saudara harus terbuka menyambut mereka. Amin. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus ramah. Terkadang saudara, untuk hidup sebagai seorang hamba Tuhan memang
ada yang harus kita korbankan. Terkadang kita ada dalam pergumulan, kita sangat-sangat sulit dalam perekonomian, tapi tiba-tiba datang ada tamu, saudara, mau nggak mau, saudara, harus dilayani, harus diservis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya kita harus begitu. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita membuka pintu hati kita, rumah kita untuk orang datang ke rumah kita, saya yakin dan percaya tanpa kita sadari, yang datang itu Tuhan Yesus melalui rupa orang-orang yang datang ke rumah kita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pilih-pilih kasih. Mari saudara layani semua orang tanpa memandang bulu. Amin. Haleluya. Seorang hamba Tuhan harus apa? Harus ramah, harus welcome kepada semua orang. Tidak boleh pandang-pandang bulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang ketiga, saudara perhatikan ayat 31a. Dengan terus terang. Saudara, saya menangkap di sini, seorang hamba Tuhan itu harus berintegritas. Hidupnya itu memang harus jujur, apa adanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara terkontaminasi dengan kompromi terhadap dosa-dosa yang mungkin saudara anggap, dosanya ini nggak berat kok, kecil. Saudara, saya yakin dan percaya, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua yang namanya dosa, upahnya itu apa? Maut. Saudara, jangan kompromi dengan dosa. Kita seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, kita harus berintegritas, harus jujur. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun memang ada di luar sana hamba Tuhan yang tidak berintegritas, tidak jujur, ya saudara jangan sampai terkontaminasi dengan hamba Tuhan model seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan harus berintegritas, harus jujur, harus bersih, harus kudus. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Amin. Haleluya. Seorang hamba Tuhan yang keempat, saudara perhatikan. Masih di ayat 31 di sana dikatakan, dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah. Amin. Seorang hamba Tuhan, dia itu harus giat menginjil. Amin. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, ia memberitakan Injil. Kalau saudara pelajari, memberitakan Injil itu ada dua macam, saudara. Penginjilan dari dalam, saudara perhatikan Tuhan Yesus, para rasul, mereka setiap hari ibadah, mereka memberitakan Injil di mana? Di rumah-rumah ibadat. Betul? Dan yang kedua, saudara, penginjilan outdoor. Kalau tadi penginjilan indoor, kalau yang kedua yang saya pelajari, yang saya tangkap, penginjilan outdoor. Penginjilan di pasar, di tempat-tempat keramaian, atau penginjilan di mana kita ketemu orang lalu kita memberitakan Injil. Amin. Itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan tapi tidak memberitakan Injil, saudara perlu dipertanyakan status saudara sebagai hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Oleh karena itu, saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita percepat kedatangan Tuhan Yesus. Dengan apa? Memberitakan Injil. Amin. Saudara buka di dalam Matius pasalnya yang ke-24, di sana ayatnya yang ke-14, saudara saya bacakan buat kita sekalian. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Saudara, kemarin saya khotbahkan ini di hari Minggu. Saudara, saya tanya kepada jemaat, saudara mau umur panjang atau mau supaya Tuhan Yesus cepat datang? Saudara, ada yang bilang, oh mau umur panjang. Ada yang bilang juga, oh supaya Tuhan Yesus cepat datang. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara minta umur panjang, lalu Tuhan kasih saudara 100 tahun, saudara sudah ingin sekali menghadap Tuhan tapi nggak mati-mati saudara. Saya mau tanya saudara, apa doa saudara? Pasti saudara minta supaya Tuhan panggil cepat, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kerinduan kita semua anak-anak Tuhan supaya Tuhan Yesus segera datang. Amin. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mau datang? Banyak orang yang belum mendengar Injil. Makanya tugas kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus cepat datang. Tuhan Yesus lekas datang. Kalau dia datang, dia akan menjemput kita semua orang percaya. Kita semua langsung rapture, langsung terangkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya berkata, Pak Pendeta, firman Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Sementara kami keterbatasan biaya, dana, dan lain sebagainya. Saudara nggak perlu lagi kita pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dengan media sosial yang kita gunakan, kita bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara mungkin bertanya, kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus belum datang? Saudara, betul memberitakan Injil melalui media sosial ini sudah menjangkau seluruh dunia. Tapi saudara ingat, masih ada orang-orang yang ada di pedalaman, yang tidak punya media sosial. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Dan tugas kita untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Tuhan Yesus segera datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil itu tidak perlu karunia. Kalau saudara mau jadi WL, singer, saudara harus punya karunia nyanyi. Begitu juga main musik, saudara harus punya karunia main musik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau bernubuat, bahasa roh dan karunia-karunia kesembuhan, mengusir roh-roh jahat itu perlu karunia. Tapi memberitakan Injil tidak perlu karunia. Karena apa? Karena semua orang bisa. Semua orang bisa menceritakan menurut versinya masing-masing tentang siapa Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Kristus cepat datang dan menjemput kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak pernah memberitakan Injil. Saudara, kalau saat ini masih hidup, itu menandakan Tuhan mau saudara kerjakan apa yang Tuhan kehendaki ini. Beritakan Injil, supaya namamu terdaftar di surga. Di saat saudara kembali ke rumah Bapa, tempatmu ada di surga. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita giat memberitakan Injil. Tadi saya bilang, untuk memberitakan Injil itu bukan program gereja. Itu adalah perintah Tuhan yang harus saudara dan saya kerjakan. Itu bukan hanya tugas pendeta, pekerja di gereja, penginjil. Bukan, semua kita harus mengerjakan pemberitaan Injil itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus giat, harus rajin, harus aktif, harus semangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, sebagai seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Saudara perhatikan, dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan dia harus belajar. Sebelum dia mengajar, dia harus belajar dulu. Makanya terus kita harus update dan juga upgrade. Supaya apa saudara? Supaya kita terus ditambah-tambahkan hikmat, kasih karunia, serta kebijakan, kebijaksanaan, dan seterusnya Tuhan tambah-tambahkan kepada orang yang mau belajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus cakap mengajar. Mungkin saudara tidak mendapatkan
pendidikan tinggi, tapi saya yakin dan percaya kalau saudara terus baca firman Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar saudara. Amin. Ada banyak juga orang yang saya kenal punya latar belakang pendidikan yang tinggi tetapi nggak bisa apa-apa. Banyak yang saya kenal nggak sekolah tinggi, saudara. Mungkin dia hanya lulus SD, SMP, SMA, bukan sarjana, tetapi dia tahu bekerja. Amin. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia mengajar orang-orang yang tidak bisa berdoa sekarang bisa. Dia mengajar orang untuk main musik. Dia mengajar orang untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan yang akan memenuhi kita. Sehingga kita yang mungkin orang sederhana, tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi, Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Sehingga saudara diberikan kecakapan untuk mengajar, memberikan pemahaman, pengertian kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana status sosialnya begitu tinggi, tapi sayang nggak bisa berdoa. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia cakap berdoa, melayani dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai hamba Tuhan, saudara juga akan melayani orang yang punya latar belakang pendidikan yang mungkin lebih tinggi daripada saudara. Makanya saudara harus upgrade. Amin. Harus terus belajar firman Tuhan. Supaya saudara terus diupdate Tuhan. Terus upgrade. Terus naik saudara. Amin. Hikmat, kebijaksanaan, terus Tuhan tambah-tambahkan kepada orang yang mau belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana hidup seorang hamba Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan harus mandiri. Dia tidak boleh bergantung kepada siapapun selain kepada Tuhan. Amin. Harus mandiri. Yang kedua, hamba Tuhan itu harus ramah. Harus welcome kepada semua orang. Tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh pilih-pilih orang. Harus menyambut semua orang yang datang kepada kita dengan sukacita. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus berintegritas. Hidupnya harus benar. Hidupnya harus jujur. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang keempat, sebagai hamba Tuhan itu harus giat memberitakan Injil. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar, sehingga tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat surga turun. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.